Teman papa ada yang harus naik sepeda 2 jam setiap kerja. Pulang pergi 4 jam perjalanan. Padahal kalau naik mobil cuma 30 menit pulang pergi. Apa tidak bisa cari pekerjaan di lokasi sekitar rumah? Tidaklah semudah itu, Berham. Dan memang tidak dapat dipungkiri, kekayaan mempermudah berbagai urusan kehidupan, termasuk keamanan. Sebaliknya, kemiskinan justru mempersulit kehidupan. Namun orang berhikmat mencukupkan diri dalam pemeliharaan Allah, sehingga tidak jatuh dalam penyembahan terhadap mamon atau uang. Pandangan orang percaya harus yang sebaliknya. Kita menggunakan setiap berkat pemberian Tuhan dengan bijaksana, belajar mencukupkan diri dan senantiasa bersedia sebagai perpanjangan tangan dari komunitas di mana kita berada. Mari kita dengar uraian firman Tuhan oleh hamba-Nya, sebagaimana pelayanan yang dilakukan terhadap jemaat mula-mula. Demikianlah menjadi pelajaran buat kehidupan gereja di masa kini. Hai semua, puji Tuhan hari ini kita berkesempatan kembali mendengarkan firman Tuhan melalui Saat Teduh BDK. Tema kita pada hari ini adalah tentang 7 orang terpilih ya. Diambil dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1-7. Mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Bapa yang baik, saat ini kami datang kepadamu, memohon kiranya Tuhan boleh menyertai dan memberkati renungan pada hari ini, agar kami mampu mengimani Engkau di dalam hidup kami. Tuhan berkatilah, bekerjalah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, apakah kalian senang menjadi orang-orang yang terpilih? Ayo, siapa yang senang terpilih? Terpilih mewakili sekolah kalian, mengikuti perlombaan, misalnya Olimpiade Fisika, Olimpiade Kimia, atau kejuaraan catur, atau lomba-lomba vokal grup yang diadakan sekolah kalian, atau terpilih mewakili tingkat sampai kabupaten ya, sampai kepada untuk wilayah kota dan lain sebagainya. Bangga bukan ya? Senang bukan? Senang pasti. Senang menjadi orang yang terpilih karena kalian pasti punya potensi ya. Kalian pasti punya kemampuan yang lebih daripada orang lain. Nah, anak-anak, cerita firman Tuhan pada hari ini berkisah tentang ada 7 orang yang terpilih di antara orang-orang Kristen yang waktu itu semakin bertambah-tambah. Lebih dari 5.000 orang, 10.000 ada, 15.000 ada barangkali ya. Nah, karena jumlah mereka semakin bertambah-tambah banyak, maka pelayanan pun mesti semakin bertambah-tambah. Mereka kekurangan orang untuk melayani Tuhan. Para rasul sibuk untuk berkhotbah, ya, melayani firman, membina, tetapi pelayanan kepada orang-orang miskin jadi kurang diperhatikan. Pelayanan kepada masyarakat-masyarakat sekitar ya, sosial ya, hal-hal sosial itu jadi agak terabaikan anak-anak. Maka karena itu para rasul berkumpul, mereka rapat. Lalu mulai mereka mengatakan kita harus memilih orang-orang yang bisa membantu pelayanan kita. Maka kemudian mereka sepakat untuk memilih beberapa orang yang dianggap baik, saleh, dan takut akan Tuhan, serta memiliki
kemampuan melayani yang baik. Ya, ini yang terakhir ini juga penting. Selain mereka saleh, mereka harus punya kemampuan juga ya dalam melayani Tuhan. Untuk melayani orang-orang yang ada di sekitar mereka. Namanya pelayanan meja, ya. Nah, mereka kemudian dipilih. Dan mereka yang terpilih itu disebut sebagai diaken, ya, diaken. Diaken itu mereka melayani orang-orang dalam bidang diakonia, ya. Nah, mereka dipilih ya, para diaken-diaken itu ya. Terpilihlah ada 7 orang. 7. Mereka adalah Stefanus, Filipus, Prokarus, kemudian ada Nikanor, ada juga namanya Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Ya, jadi 7 orang ini dianggap orang yang paling saleh ya daripada orang-orang yang lain. Rohani yang menjadi ukurannya, ya. Jadi bukan kemampuan semata-mata, bukan kepintaran semata-mata, tetapi yang dinilai dari mereka yang terpilih untuk menjadi diaken ini adalah orang yang punya kerohanian yang baik, yang berhikmat tentunya, ya, yang takut akan Tuhan, supaya mereka bisa melayani meja, supaya tertib. Misalnya membagi sembako ya, menolong mendoakan orang-orang yang sakit ya, menolong membantu orang-orang yang kesusahan. Nah, itu tugas-tugas mereka anak-anak ya. Berat nggak? Berat sekali bukan ya? Iya, berat sekali, nggak mudah. Nah, kita melihat bagaimana tugas mereka itu berat sekali. Nggak mudah ya. Mengurusi begitu banyak orang, ribuan loh ya. Bisa 15.000 pada waktu itu karena Alkitab menghitung 5.000 itu hanya untuk laki-laki saja. Tapi mungkin lebih daripada itu. Nah, diaken-diaken ini 7 orang ini dipilih untuk melayani sekian banyak orang itu anak-anak ya. Nah, di sini kita melihat bahwa mereka sukarela melayani ya. Bagaimana mereka tidak melihat pelayanan itu adalah pelayanan yang sifatnya rendah. Ya, karena mungkin ada yang beranggapan melayani meja, melayani orang sakit, melayani orang miskin itu rendah, capek, hina, ya. Tapi mereka-mereka yang dipilih ini, 7 orang ini tidak berpikir demikian. Mungkin ada orang yang memang Tuhan kasih tugas berkhotbah, dia pandai. Memberitakan firman dia bisa. Tetapi perlu ada tetap orang-orang yang melayani bukan hanya untuk memberitakan firman Tuhan, berkhotbah seperti para pendeta, vikaris, bukan. Tetapi mereka yang melayani orang-orang miskin, jemaat-jemaat yang kesusahan, perlu dilayani. Nah, orang-orang begini adalah orang-orang yang juga harus diperhatikan. Itu seperti kita di gereja itu seperti seorang gembala anak-anak yang merawat domba-dombanya. Gembala itu seperti Tuhan Yesus, ya. Dia merawat domba-dombanya, memberi makan, mengantarkan ke padang rumput yang hijau, memberi minum, menjaga mereka dari ancaman binatang-binatang yang liar. Itu tugas gembala. Nah, di gereja yang menjadi gembala itu adalah para pendeta dan dibantu dengan para diaken-diaken. Nah, pelayanan ini adalah satu pelayanan yang sangat penting, anak-anak ya. Semua pelayanan sama. Ya, tidak ada yang ini yang lebih penting, ini kurang penting. Semuanya sama kalau dilakukan dengan apa? Sukacita. Bagaimana dengan kalian? Kalian sudah mau melayani? Atau kalian tidak mau? Mungkin ada yang berpikir, saya maunya kalau pelayanan nanti saja, kalau sudah besar. Saya jadi WL, saya jadi pemain musik, saya jadi aser penyambut tamu, atau saya mau jadi pendeta pengkhotbah. Tetapi dari kecil kita sudah bisa melayani kok. Ya, kita membantu guru sekolah minggu, pembina kita untuk menyapu ruangan, ya,
membersihkan ruangan, meja-meja, kursi, absensi, atau membantu guru untuk antar jemput teman-teman yang lain yang memang nggak punya kendaraan. Banyak lagi tugas. Nah, jangan pilih-pilih pelayanan ya. Karena semua pelayanan itu di hadapan Tuhan sama dan berharga penting. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita untuk bisa melayani dipakai dari sejak kita kecil. Amin. Ya, oke. Mari kita bersatu dalam doa ya. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak supaya mereka dari kecil boleh dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil dan melayani Tuhan. Apapun pelayanannya yang kecil di gereja, sebagai anak-anak sekolah minggu mereka mulai terlibat dan Tuhan akan memberkati hidup mereka. Demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Minggu lalu dalam ibadah gereja orang dewasa, Berham dengar ada pertikaian antara dua kelompok jemaat. Loh, kok kamu tahu ada pertengkaran masalah keuangan? Dari dulu sampai sekarang, orang Kristen ikut spirit dunia ini, yakni kekurangan uang. Alangkah sayangnya apabila hal-hal dunia ini menimbulkan pertengkaran di antara orang-orang yang seringkali mengaku hanya memikirkan hal-hal penting di dunia lain. Waktu itu ada sekelompok orang yang merasa iri karena menyangka disepelekan, padahal sebenarnya tidak. Wah, sampai sekarang sama saja. Beberapa orang bukannya bersyukur atas pemberian yang mereka terima, tapi malah suka bertengkar dan menuntut mendapatkan lebih. Para penatua, pendeta, dan diaken masing-masing tidak boleh melupakan panggilannya untuk memberitakan firman Allah, di samping kegiatan menerima serta membelanjakan uang untuk melayani jemaat. Bapak ingin menekankan pada gereja bahwa selain memenuhi kebutuhan orang miskin, maka firman dan doa yang merupakan ketetapan Injil yang utama harus terus dipakai untuk memelihara persekutuan di antara Allah dan jemaat. Besok kita lanjutkan mendengar Allah berbicara kepada kita lewat Kisah Rasul pasal 6 ayat 8 sampai dengan 15. Salam.